Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, hari ini tentu kita akan ngebahas film. Gue mau rekomendasiin film yang menarik banget, unik banget gitu bareng Faris Fedrian di sini. Gila, gimana nih? Ini adalah rekomendasi Fedrian ya? Iya, benar. Ini menarik, filmnya menarik karena misteri gitu, film keluarga. Jadi buat kalian yang suka nonton film apa ya, detektif gitu, kayak model-model Stranger Things. Menurut gue paling cocok nih disebut mirip Stranger Things versi ramah lah. Iya Lucu sih, nih, lucu nih. kagak ada ini anjir, gak ada kata-kata jorok, gak ada adegan-adegan gitu, bener-bener ramah Iyalah. dah, family banget. Disney Yes. bro, series bocah. Iya. Iya juga ya. Ini di Disney Plus gitu. Jadi judulnya adalah The Mysterious Benedict Society gitu. Nah, penasaran kayak gimana? Jadi buat kalian yang belum tahu menonton apa minggu ini, bisa langsung aja dengerin podcast Opini Tengah Malam. Oke, pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para pendengar open minded? Semoga kalian sehat-sehat selalu, masih diberikan kesehatan. Ya, semoga situasi seperti ini cepat berlalu. Tentunya gimana yang udah dengerin Fear Street kemarin, apakah tertarik nonton? Atau ada yang udah nonton gitu. Jadi bisa langsung komen-komentar aja di Noise gitu. Kalau nggak salah ya, karena kita rekamannya ya baru upload hari Kamis kemarin. Jadi kita baru rekaman seharinya. Komennya tuh baru ada 1 juta yang Fear Street. So gue 1 juta komennya gitu. Gue lupa namanya. Mungkin Faris bisa sambil buka nanti nyebutin namanya. Gue inget komennya itu kalau nggak salah, gimana teori series Loki season 2 gitu. Kita udah bahas, Opini Tengah Malam udah bahas. Itu bisa cek aja di episode sebelumnya tentang teori Loki season 2 gitu. Nah, kali ini mungkin kita akan bahas film series misteri gitu. Mungkin sebelum masuk ke seriesnya, gue mau rekomendasiin series juga sih untuk yang misteri-misteri gini ya. Kalau gue lebih rada ke dark nih series misteri ini. Ini di Netflix, judulnya The Sinner. Udah pernah nonton belum? Oh, belum. Tentang apaan tuh? Di The Sinner ini menurut gue yang cukup dark, dimana detektif mencoba menemukan pembunuhan gitulah. Nah, pembunuhannya ini detektifnya tuh ternyata detektif udah tua, senior gitu, tapi dia punya bad habit lah, mabok-mabokan, main cewek dan lain sebagainya gitu. Tapi menarik nih, salah satunya dia ngebuka Freemason gitu dan lain sebagainya. Dan ini kelam sih, kelam. Lu nonton ini tuh mood lu bukannya semakin bagus, semakin kelam gitu. Cuma plot twistnya menarik, plot twistnya gue suka. Nah ini kalau gue lebih suka tipe film misteri yang dark kayak gini sih gitu. Ini Mungkin berapa kalau season, Bim? Nah, 3 season setahu gue. Tapi satu season itu beda-beda kasus, Fed. Jadi bisa ditonton sampai bisa ditonton selesai. Gitu. Ini menarik nih The Sinner ya. Kalian bisa coba tonton. Mungkin kalau dia nonton bisa komen-komen juga. Nah, Cantik gak yang main? wih, enggak Fed. Karena Males. detektifnya laki-laki tua gitu. Cantik gitu. Mungkin sebelum masuk ke film Fedrian, gue mau tahu dong filmnya Faris nih. Kalau seandainya misteri, dia lebih kayak gimana nih demennya? Series apa film nih? Series dong, series. Series gue sebenernya udah jarang nonton sih kalau misteri ya. Paling apa ya yang terakhir gue ikutin tuh misteri Fargo kali. Termasuk misteri sih kayaknya harusnya ya. Iya, Crime iya, sih, tapi Fargo. lebih ke crime sih. Cuma ya bisa lah dibilang misteri. Cuma gue demennya kayak gitu sih. Yang apa ya, Tentang apa, Is? biasanya tuh crime pembunuhan gitu sih. Dan orang biasa kayak kita nih yang nggak sengaja terlibat dalam pembunuhan gitu. Jadi dia nggak sengaja ngebunuh orang dan harus kabur dari pihak berwajib gitulah. Jangan sampai ketahuan gitu sih gue suka, seru. Ya, itu tentang apa, Is, emang, Is? Dia tuh kalau Fargo per season beda cerita gitu jadinya. Jadi season 1 sama. ceritanya apa, season 2 apa gitu sih. Ya, Oke, kisahnya oke. seputar itu orang biasa yang terlibat dalam pembunuhan. Hmm. Jadi mereka nggak tahu apa-apa nih, harus kayak gimana nih gue kaburnya, harus nutupin jejaknya kayak gimana gitu. Ini di mana? Nontonnya di mana, Is? Kalau Fargo setahu gue sih ada di Mola dah, seingat gue. Mola. Oke. Berarti gue dari Netflix, Faris dari Mola, Feden dari Disney ya. Yoi. Oke, mantap. Gila nih, kita dapat berapa juta ya? Enggak lah. Endorse. Endorse enggak.
Jadi yang kita mau bahas adalah The Mysterious apa nih? The Mysterious Benedict Society Benedict gitu. Nah, ini menarik sih, ini menarik. Ini adalah gue nonton baru episode awal-awal dan gue cukup tertarik gitu. Jadi ini drama family gitu. 7 episode gitu. Productionnya itu ada British Columbia dan pemainnya itu ada Amy De Oliveira gitu. Ada Marta Tivovea dan yang menariknya lagi di sini ada ini anaknya Deddy Corbuzier, Aska sama Asri Welas. Tahu gak? Tahu nggak? Tapi lu yang mana kira-kira? Number 2. Iya. Yo, mirip banget anjing sama Asri Welas, gak bohong gua. Tapi kalau yang apa? Ya, Aska ya, mirip sih yang Aska. Reni. Iya. Iya, mirip kan Asri Welas. Aska. Aska mirip sih. Gitu. Mungkin Feden bisa ceritain dulu deh apa sinopsisnya dulu nih sebelum kita masuk ke filmnya nanti. Oke, jadi ini ceritanya sebenarnya sih kurang lebih kayak ya anak-anak yang jenius yang berbakat gitu udah dipilih terus dikasih misi buat bukan nyelundup ya, buat masuk ke suatu sekolah gitu, menyusup. Nah, menyusup ke suatu sekolah buat menyelidiki nih kayak ada fenomena yang dinamain tuh the emergency. Jadi the emergency ini tuh kayak bisa ngasih suatu sugesti ke kepala lu gitu loh. Nah, melalui radio dan TV. iya, jadi nah dia anak-anak ini dipilih buat ngancurin itulah dari dalam. Seru sih sebenarnya. Oke, menarik. Dan ini anak-anak kepilih itu adalah anak-anak yatim piatu ya. Iya. Bener nggak? Iya kan gitu. Dan yang gue suka itu mungkin karakternya itu ada satu anak kecil bernama Reni, itu culun gitu ya. Dia kayak nggak terlalu punya teman, tapi dia pinter banget. Gue suka. Jadi kalau nggak salah nih ada empat bener nggak sih? Ada empat karakter utama ya. Setiap karakter itu cara menyelesaikan masalahnya itu beda-beda dan unik. Itu yang gue suka. Kalau si Reni itu lebih menggunakan otak gitu, dia kayak berhitung dan lain sebagainya. Ada si siapa cewek Katy ya? Cat ya. Ya si Cat itu dia karena terlahir di sirkus gitu. Jadi dia kayak lebih brutal gitu, lebih kreatif fisik ya. Yes, dia mengandalkan fisik. Nah, gitu. Terus kalau ada satu lagi cowok yang kulit hitam itu gue lupa namanya siapa. Dia itu lebih kayak gimana ya kalau dia? Dia lebih Kalau yang gue tangkap sih si Ray ini orangnya kayak lebih analisis. Terus si Sticky itu kayaknya emang lebih pinter deh, soalnya kan dia suka baca tuh. Terus si Cat lebih fisik, sama yang satu yang cewek gue lupa tuh dia nyelesain masalahnya. Oh dia nggak ini deh ya. Dia suka dia deh ya. Iya tapi orang disuruh nyelesain masalah malah makan anjir. Ya ini menarik. Mungkin buat kalian yang pengen nonton nih bisa banget untuk nonton ini gitu. Dan yang gue suka lagi ya dari series ini adalah dimana awalnya itu dikasih tes dulu untuk masuk ke orang-orang yang kepilih gitu. Iya. Bener nggak gitu? Nah tes pertamanya itu kalau nggak salah ngerjain soal ya, tes pertama ya, ngerjain soal dan yang lolos cuma Reni gitu. Yang tes kedua adalah dimana dia itu ngerjain banyak soal tapi di depan itu ada cewek jatuhin pensilnya ke selokan gitu. Dan ya padahal nggak boleh bawa pensil lagi, nggak boleh bawa pensil 2 gitu. Dan yang nolongin adalah anak yang lolos gitu. Jadi sesimpel itu, tesnya lucu-lucu lah. Menurut gue tesnya tuh unik-unik. Tesnya itu mind blowing gitu, yang film anak-anak tapi tesnya tuh bisa buat kita berpikir gitu. Jadi kalau menurut gue ini tontonan kita juga sih ya. Iya bener, bikin mikir gitu, bikin bertanya-tanya gimana cara nyelesainnya gitu. Dan cara nyelesain mereka tuh beda-beda gitu. Jadi itu yang bikin menarik, gak semuanya sama gitu. Oke, menarik. Lu udah nonton sampai episode berapa, Fet? Gua baru sampai episode 7 dan totalnya tuh ada 8 Bim. Finalnya 8 ya? hari ini keluar nih, ini Jumat kan. Oke, nah menarik kan gitu. Faris udah selesai dia nontonnya Faris. Nah gimana Is? Coba dong. Kira-kira yang udah nonton sampai selesai itu apakah penyelesaiannya itu oke? Karena kan menurut gue untuk ngebuka masalahnya ya, untuk menyebabkan konfliknya itu keren. Gue suka dimana anak yatim dikumpulin, terus mereka udah punya tujuan yang sama, pengen masuk organisasi ini dan mereka lolos gitu. Dan ngebukanya itu keren untuk misinya gitu. Tapi apakah penyelesaiannya sebagus itu atau enggak? Penyelesaiannya sih untuk yang endingnya sebenarnya biasa aja sih menurut gue. Cuma yang seru pas ngegali background si Benedict sama kembarannya sih, itu yang seru. Karena mungkin dia milih anak-anak yatim itu berdasarkan backgroundnya dia juga, karena ternyata si Benedict sama kembarannya dulu dari panti asuhan dia gedenya, kecilnya maksudnya, dibesarkan dari situ ya gitu sih. Keren sih pas menggali backgroundnya zaman dulunya gitu juga seru. Yes, gitu gue suka gitu. Dan di sini mungkin gue nggak tahu ya, emang tontonan film yang berani banget mainin karakternya gitu, dan menurut gue nggak gagal sih. Kayak misalnya ada gurunya tuh yang tanpa ekspresi yang kayak I'm back gitu, cuma kayak
Cuma kayak nggak ada ekspresinya, terus ngomong, terus ada yang guru yang asli welasnya juga lucu gitu loh. Maksud gua setiap karakter di sini tuh beda gitu. Lu juga di sini nontonnya visualnya juga enak gitu, berwarna lah. Bajunya tuh semua berwarna, colorful banget gitu, yang enak gitu untuk dilihat lah. Sebenarnya ngingetin sama ini sih, tapi kayaknya kalian belum pernah nonton dah. Miss Peregrine tau nggak? Oh tahu, yang ini kan siapa Asa Butterfield ya? Atau iya, maksudnya mirip ya tuh. Kan dia kan iya. kayak apa? Sekolah untuk anak-anak unik kan. Cuma bedanya kalau yang Miss Peregrine itu lebih fantasi sih, karena anak-anaknya punya kekuatan. Kalau ini anaknya lebih ke jenius aja. Cuma ya keren juga sih, ada konspirasinya juga sebenarnya kan. Karena kan dia main kontrol ujung-ujungnya tuh sebenarnya si emergency itu. Dia jadi menyelundupkan subliminal message buat mengendalikan pikiran warga di dunia bahkan. Lu udah nyampe yang ini kan yang topi biru? Udah. Nah iya itu kan dia mengendalikan pikiran orang, itu ngetes anjir. Ngetes dengan cara semua orang disuruh beli topi biru dan berhasil. Gila ya. Berarti ini bisa dibilang konfliknya itu bukan konflik yang anak-anak banget, bener nggak? Gitu. Dan gue nggak tahu ya, gue kan karena masih di episode awal, apakah penyelesaiannya itu cukup realistis apa enggak, guys? Maksudnya dalam arti realistis itu nggak ada hal bodoh yang kayak harusnya lu kenapa ngelakuin A, kenapa lu ngelakuin B, padahal A pun bisa gitu. Enggak sih, cuma yang di finalnya ya tapi ntar spoiler Fedrian anjir. Jangan. Pokoknya nanti si Constance itu si bocil yang menyelesaikan dia dah. Ntar lo lihat sendiri dah penyelesaian. Gue sih agak sedikit fantasi sih penyelesaian. Kan awalnya udah nggak terlalu ada kayak kekuatan atau apa gitu. Ya terakhirnya ada sedikit itu sih kekuatan. Nggak sepenuhnya ini kayak dunia nyata gitu lah. Ada fantasinya sedikit. Menarik. Ya, itu Mysterious Benedict Society. Mungkin bisa jadi tontonan kalian yang lagi nggak tahu mau nonton apa gitu, bisa dicoba. Itu kalau dari Fedrian ya, The Mysterious Benedict Society. Seru dari gue kok. The Sinner. Kayak kayak nontonin film agen tapi bocah ya. Ya tegang juga soalnya kan takut nyelundup, takut ketahuan berkali-kali gitu. Banyak adegan espionase juga, kayak anak kecilnya menyelundup ke fasilitas yang rahasia kan tuh. Ada yang dirahasiain banget, dia menyelundup, nyaris ketangkap gitulah, nyaris ketahuan gitu banyak juga, seru. Dan visualnya menurut gue mirip kayak Wes Anderson banget sih kalau pas gue lihat. Iya, bener, gue suka bener. Dari kayak satu frame terus mereka di tengah. Pokoknya di tengah, frame itu di tengah. Iya, benar. Meskipun nggak se-ekstrim Wes Anderson ya, kadang-kadang suka sampai komposisinya simetris banget, tapi mirip banget sih. Dari warnanya juga kuningnya sama hijaunya cerah, terus pastel semuanya. Terus karakternya sama backgroundnya warnanya kontras. Wes Anderson banget dah. Sampai ada gerakan panning-panningnya juga buat komedi, itu juga ada. Itu bagus emang. Ini menarik sih menurut gue. Ini salah satu series keluarga yang dikemasnya tuh niat banget gitu loh, cukup menarik lah intinya gitu. Tapi lu nonton ini tahu dari mana, Fed? Ini underrated nggak sih? Ada lu. Sebenarnya gue enggak sih, gara-gara lagi nge-scroll aja terus gambarnya sama dari namanya sih sebenarnya sih. Kan namanya Benedict ya. Terus kan Benedict Cumberbatch pernah Sherlock ya. Jadi gue pikir nih kayak jangan-jangan nih kayak mirip-mirip teka-teki Sherlock Holmes gitu, ada Benedict ya. Taunya ya mirip gitu. Awalnya saya iseng-iseng aja. Tapi itu berdasarkan novel ternyata. Ceritanya berdasarkan novel ya. Oh iya, menarik. Yes. Mungkin adegan favorit lu deh terakhir. Dari gue dulu ya. Dari gue tuh mungkin di episode 1 ya. Gitu, dimana pas coba menyelesaikan satu misi yang itu ada kotak-kotak. Jadi kayak ubin, ada ubin itu ada kotak hitam, ada kotak putih. Kotak hitam, kotak putih, kotak hitam, kotak putih. Nah, jarak dari ubin ke ubin itu cukup jauh. Ada warna kuning, warna oranye dan lain sebagainya. Cuma kayak gini doang pesannya gitu loh, misinya. Lu boleh sampai ujung tapi jangan nginjek kotak warna putih dan warna hitam. Orang pasti mikir nggak mungkin, gimana gue jalan nyampe sana kalau seandainya kotaknya aja warnanya putih sama hitam gitu. Itu cara anak-anak kecil itu unik-unik gitu. Ada yang ternyata lompat-lompat gitu, ada yang dia nggak jalan pakai kaki tapi jalan pakai tumit, pakai lututnya gitu. Ada yang lempar tali. Yang jagoan gue si Reninya itu si Aska itu dia ngelihat kotaknya itu ternyata nggak semuanya kotak gitu. Dia di kepalanya dia tuh mikir kayak ibaratnya rumus-rumus gitu, ternyata persegi panjang, dan dia jalan di persegi panjang itu walaupun warnanya putih sama hitam. Itu gue suka dan gue nggak kepikiran hal-hal kayak gitu. Iya. Gitu. Dari lu, Fet? Sebenarnya cara mereka menyelesaikan semua
seru banget sih. Tapi kayaknya yang ini deh, yang gue pikir tuh ternyata si Kate kayak cuma ngandelin fisik, ternyata semuanya pintar gitu loh. Yang ini Bim disuruh bunyiin lonceng tiga orang pertama gitu. Oh, ngerti. Terus akhirnya dia nolak buat bunyiin lonceng untuk nungguin 2 orang itu. Jadi mereka bunyiin bareng gitu. Dan akhirnya 3 orang itu lolos, 1 orang enggak. Keren. Iya, itu suka, gue juga suka. Faris? Gue juga sama sih yang pas dites, karena menurut gue teka-tekinya cuma di episode itu doang sebenarnya sih. Iya. Selainnya udah lebih ke spy sih sebenarnya. Teka-tekinya yang seru di situ. Gue juga suka yang ruangan kotak hitam putih itu sebenarnya. Kan soalnya awalnya ada yang cewek ngeselin tuh, yang dia sok-sok. Enggak, gue nggak mau jalan di situ. Ini cuma trik kan, terus akhirnya dikeluarin. Terus pas si Rainy nge-analisis ternyata itu bukan kotak gitu, itu persegi panjang dan lu cuma bisa lewat jalan aja. Gue kayak ya ternyata emang tesnya tuh cuma lu jalanin aja gitu tesnya, nggak usah mikir panjang gitu, cuma jalanin aja ternyata lu udah lolos gitu sih. Ternyata cuma gitu doang kan. Anjing, gue kayaknya kalau ikut tes itu udah gagal. Ya, untuk ngetes orang-orang yang sotoy anjir. Ya gak sih, kayak apaan nih tes goblok gitu. Iyalah udah. Ya kan? Ya gitu sih. Mungkin menarik, ini salah satu tontonan keluarga yang bisa ditonton bareng ya teman gitu, bareng keluarga gitu. Menarik sih ini karena ini enteng, mikirnya juga nggak bikin pusing gitu, karakternya juga anak-anak kecil, jadi lucu lah buat kalian yang suka nonton anak kecil berpetualang. Ini cocok banget sih. Mungkin segitu aja ya untuk rekomendasi Mysterious Benedict Society di Disney Plus gitu, bisa langsung nonton aja. Jangan lupa komen-komen ya di Noise, jadi kita bisa bacain komentar kalian di minggu depan gitu. Mungkin ya jangan 1 juta lagi lah gitu ya komennya. Udah ada tadi gue cek 2 juta bro. Oh 2 juta, coba lihat. Tapi komen keduanya ini, Bang kok komennya cuma 2. Apa ya? Lu ya? Bukan aja. Lu ya Riz? Tahu aja. Kok nggak kasih pertanyaan aja Bim, kasih pertanyaan. Oh iya, kasih pertanyaan ya berarti sampai sekarang ya. Masa komennya kayak gitu ya? Oh, udah seneng ya nambah 1. Udah seneng. Nambah 1 juta nambah 1 juta ya kan. Pertanyaannya asik. Nggak, gini aja. Buat kalian nih yang dengerin sampai sekarang, gue pengen tahu film misteri detektif favorit kalian tuh apa gitu. Jadi di minggu depan kalau gue belum nonton, gue bisa jadi rekomendasi gue juga sih sebenarnya gitu. Dan kalau udah nonton mungkin kita bertiga bisa react ya gitu. Misalnya wah apa nih gitu kan, film apa nih yang menarik dan bagus gitu. Kan segitu aja ya dari podcast Opini Tengah Malam terkait konten film ini. Jangan lupa dengerin konspirasinya karena kita akan ngebahas apa, Fet? Hello Kitty Killer, bener nggak? Hello Kitty Murder. Oh, Hello Kitty Murder gitu. Beda ya. Oke, ini menarik. Oke, segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Mungkin sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.